Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat 5C semua yang ada di rumah. Jangan lupa jaga kebersihan ya, dan jaga kesehatan. Jangan lupa berolahraga. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar masih pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga di sepanjang pembelajaran kita pagi hari ini, semoga diberi kemudahan, dilancarkan, dan anak-anak paham pada pembelajaran pagi hari ini, dan ilmu yang diperoleh bermanfaat ya, amin. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, mengidentifikasi informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis usaha ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan cara menghargai jenis-jenis usaha ekonomi. Yang keempat, mempresentasikan dampak negatif masalah sampah dan cara mengatasi melalui video sederhana yang nantinya akan anak-anak buat di akhir pembelajaran. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak pernah mengikuti gotong royong di sekitar rumah pada hari Minggu bersama ayah atau ibu? Nah, ketika pernah, itu merupakan suatu tanggung jawab dan tugas sebagai masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, sekarang, ayo kita sama-sama memperhatikan. Ibu akan membacakan teks dan anak-anak akan mendengarkan. Ya, kita mulai ya. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri menyatakan, GPS ini merupakan program pemerintahan kota Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tapi tanggung jawab bersama kita semua jelasnya. Rokib berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan rapi, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Nah, sekarang, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah di atas. Nah, ini soalnya ada, di mana lokasi daerah pada berita tersebut? Kedua, apa masalah yang dihadapi? Dan terakhir, bagaimana penyelesaian yang diambil oleh pemerintah kota tersebut? Nanti anak-anak jawab soal yang ada di buku siswa ya. Tunggu. Sekarang, coba amati lingkungan sekitar rumahmu, apakah ada banyak sampah seperti gambar di samping? Buatlah video sederhana mengenai dampak masalah sampah dan cara mengatasi. Nah, di akhir pembelajaran, anak-anak akan membuat video sederhana tentang dampak masalah sampah dan cara mengatasinya. Nantinya dikirim di Google Classroom ya. Tunggu. Nah, sekarang masalah sampah. Wah, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali? Ya, betul. Kita biasa menyebutnya pemulung. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Itu ada gantungan, kunci, juga ada tempat bekas botol yang bisa digunakan sebagai celengan. Wah, itu sangat bermanfaat banget. Nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah dengan bunda atau kakaknya. Nah, selanjutnya ada teks, Ibu akan membacakan kembali dan anak-anak memperhatikan, mendengarkan ya. Teksnya itu berjudul menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja.
Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Coba temukan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam perekonomian Indonesia. Selanjutnya, bahaslah bersama teman dan gurumu di kelas. Nah, karena kita lagi pandemi begini, kita akan membahasnya di Google Classroom. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, amatilah pakaian yang kamu kenakan, bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian. Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Nah, ini ada contoh produksi pakaian. Itu ada ibu-ibu sedang menjahit pakaian. Jadi, pakaian yang sering anak-anak gunakan itu memerlukan proses yang panjang untuk bisa menjadi pakaian yang layak untuk dipakai bersama. Seperti yang pakaian yang sedang anak-anak gunakan pagi hari ini untuk belajar. Nah, bagaimana? Setelah menyimak, apakah anak-anak memperhatikan bagaimana cara kita menghargai usaha orang lain? Anak-anak bisa berkomentar di Google Classroom. Ibu tunggu ya. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Jika sampah sudah tertata rapi, selain indah dipandang, warga masyarakat pun juga terhindar dari penyakit. Selanjutnya, juga dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Nah, yang terakhir, evaluasi. Nah, tugas yang Ibu berikan berupa video sederhana itu bisa anak-anak kumpulkan melalui Google Classroom. Dan soal evaluasi itu berupa soal evaluasi yang ada di Google Form yang linknya ada di Google Classroom. Nanti Ibu berikan. Nah, mungkin jika ada anak-anak yang kurang dipahami bisa bertanya di Google Classroom. Nanti Ibu akan menjawab. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan anak-anak paham. Oke, kita akhiri ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.